Kita berjumpa lagi di ibadah online. Ayo adik-adik semuanya, kita mau persiapkan hati kita mau memuji Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memimpin ibadah pada hari ini, kiranya setiap kami boleh semangat dalam memuji Tuhan dan juga kami boleh fokus ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Masih bersemangat? Kita mau nyanyikan pujian I Will Sing for Jesus. Ikutin pause ya gerakannya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. Aku menyembah Tuhanku.
kembali. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita mau menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Silakan adik-adik semuanya mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak main HP, tidak bercanda lagi ya adik-adik semuanya. Hai guys, kami akan membuat eksperimen. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah garam, korek api, lilin, alkohol, penjepit, kertas dibuat menjadi manusia, dan air. Mari kita buat. Pertama-tama kita akan menaruh alkohol ke dalam air yang sudah disiapkan. Hanya setutup botolnya ya guys, dan tidak penuh. Cukup segini saja. Setelah itu kita masukkan ke sini. Setelah itu kita aduk-aduk sedikit agar bisa tercampur dengan airnya. Setelah itu kita akan menaruh garam. Sedikit saja ya. Tangkap guys. Setelah itu kita masukkan kertas yang sudah dibentukkan menjadi manusia ke dalam air yang sudah kita campur dengan garam dan alkohol. Harus 100% basah ya guys. Setelah itu kita membakar lilin agar bisa. Setelah itu kita ambil kertas yang sudah ditaruh di dalam air dengan pencapit ya guys, agar tidak mudah robek. Sekarang kita akan membakar kertasnya guys. Lihat guys, kertasnya tidak terbakar walaupun sudah dibakar. Lihat ya guys, eksperimen ini hanya dilakukan oleh ahli. Harus dengan orang tua karena ini menggunakan api, jadi cukup berbahaya. Harus menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Bye-bye guys. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Harus siap dong. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Iin mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat duduk dengan tenang, dengan diam, dan konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Iin. Tuhan, berkatilah kami agar kami juga bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, eksperimen yang sudah dilakukan tadi sangat keren sekali bukan?
di mana kertas yang seharusnya sangat mudah terbakar, tapi tadi tidak terbakar sama sekali, walaupun sudah diletakkan di atas api. Nah, adik-adik harus tahu bahwa di dalam Alkitab kita, kejadian yang sama pernah terjadi. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-40. Dan ini menjadi bahan cerita kita pada hari ini. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-40. Di sana kita bisa membaca atau bisa melihat satu peristiwa atau kejadian ketika murid-murid Tuhan Yesus dan beberapa orang percaya lainnya dipenuhi oleh lidah-lidah api, tetapi mereka sama sekali tidak terbakar. Nah, kalau Seiin mau mengajak adik-adik kepada peristiwa itu di sebuah kota. Yuk! Nah, adik-adik, sekarang kita sedang berada di sebuah kota. Kota ini adalah kota Yerusalem. Nah, sekarang di kota ini sedang berkumpul banyak sekali orang. Mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi. Nah, mereka berasal dari penjuru kota. Ada dari Afrika, dari Yunani, dari Arab, dari Mesir, dari Romawi, dan kota-kota lainnya. Nah, mereka semua berkumpul di sini untuk merayakan hari raya panen gandum. Orang-orang ini semua mau pergi ke Bait Allah yang ada di Yerusalem ini, adik-adik. Nah, lihat rumah itu, adik-adik. Iya, yang itu, yang tidak jauh dari Bait Allah itu. Yuk, kita ke sana. Tapi adik-adik, sambil jalan, Lause jadi ingat deh bahwa di dalam Alkitab kita dicatat bahwa di sebuah rumah itu tidak jauh dari Bait Allah itu sedang berkumpul murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang percaya lainnya. Jumlah mereka kalau tidak salah itu 120 orang. 120 orang itu pada ngapain ya? Ayo kita masuk ke dalam. Oh, ternyata mereka sedang berkumpul untuk menantikan janji Tuhan Yesus kepada mereka. Yang Tuhan Yesus pernah ucapkan kepada mereka sebelum Ia naik ke surga. Janjinya seperti ini adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, mungkin mereka sedang menantikan janji itu. Murid-murid dan orang-orang percaya itu sedang menantikan janji Tuhan Yesus sambil mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Tapi apakah janji itu digenapi? Adik-adik, ngomong-ngomong tentang janji, Lause mau sharing pengalaman Lause nih minggu yang lalu. Nah, adik-adik, minggu lalu Lause dan anak-anak Lause pergi main ke satu tempat. Lalu sepulang dari sana, Lause berkata kepada anak-anak Lause, "Hei, minggu depan atau hari Senin kita pergi main ke sini lagi yuk. Seru kayaknya main di sini." Tapi adik-adik, ternyata hari Senin tiba, Lause nggak bisa pergi karena Lause ada pekerjaan yang harus Lause selesaikan dan juga alat yang harus digunakan pada saat bermain
sedang kotor dan Lause harus mencucinya terlebih dahulu. Nah, akhirnya kami gak jadi pergi deh. Adik-adik, bukankah adik-adik juga pernah mengalami hal serupa seperti yang Lause alami? Mungkin saja papa atau mama pernah menjanjikan sesuatu kepada adik-adik. Mungkin membeli sesuatu barang, atau memberikan hadiah, atau juga mengajak ke suatu tempat. Tapi ternyata papa mama nggak bisa menepati janjinya karena ada hal penting lain yang harus diselesaikan. Nah, kalau sudah begini, biasanya anak-anak banyak yang suka marah, banyak yang suka sebel sama orang tua, ngambek, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, maunya marah-marah aja. Tapi Lause mau kasih tahu nih ke adik-adik supaya jangan cepat-cepat kesal ataupun marah kepada orang tua kalau orang tua nggak bisa menepati janji seperti yang dikatakannya, karena pasti itu ada alasannya dan ada hal yang penting yang harus diselesaikan adik-adik. Lause Iin sangat bersyukur pagi Senin itu saat Lause menjelaskan kepada anak-anak Lause bahwa kami tidak jadi pergi ke tempat permainan itu. Mereka nggak marah, mereka nggak kesel karena mereka tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, adik-adik, orang tua, papa, mama itu seringkali atau kadang-kadang juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya mereka menjanjikan sesuatu, memberikan hadiah kepada kita, atau mengajak kita pergi jalan-jalan. Tetapi pada hari hanya hal itu nggak bisa dilaksanakan karena ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan. Nah, adik-adik, ada banyak faktor ya yang menjadi alasan janji itu nggak bisa digenapi. Tapi adik-adik, berbeda sekali dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Sangat berbeda dengan Lause, papa, dan mama yang penuh dengan kekurangan. Kalau Tuhan itu, apa yang dijanjikannya pasti akan ditepati tepat pada waktunya. Nah, apa buktinya? Mari kita lanjutkan. Kita melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba dari langit turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Bentar, langsung nggak ambil topi Lause dulu. Wah, adik-adik, anginnya sangat kencang sekali. Topi Lause sampai terbang deh. Nah, adik-adik, firman Tuhan mencatat bahwa angin yang kencang itu memenuhi ruangan di mana para murid itu sedang berkumpul. Lalu tiba-tiba turunlah lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala para murid itu. Tapi luar biasanya, baju mereka, tubuh mereka, rambut mereka tidak terbakar sama sekali. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, adik-adik, di saat yang bersamaan, ketika angin bertiup kencang dan lidah-lidah api itu turun, berkerumunlah atau datanglah orang banyak yang sedang ramai-ramainya itu di Yerusalem. Mereka mendekati ruangan di mana para murid itu sedang berkumpul. Dan mereka sangat heran, sangat takjub. Kenapa? Karena mereka mendengar para murid berbicara dengan bahasa mereka. Orang yang dari Mesir berkata, "Loh, kok mereka berbicara dalam bahasa Mesir?" Lalu orang yang dari Arab berkata, "Loh, dia berbicara dalam bahasa saya, bahasa Arab." Nah, orang dari Romawi juga merasa heran, kok murid itu bisa berbicara dalam bahasa Romawi? Wah,
adik-adik, mereka sangat tercengang-cengang, terheran-heran, dan berkata kepada satu sama lain, "Bukankah orang-orang ini orang Galilea? Tapi kenapa kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa-bahasa kita?" Tapi adik-adik, di antara orang banyak itu ada juga yang ngomong mengejek, berkata begini, "Sudah, mereka itu sedang mabuk. Mereka itu mabuk oleh anggur manis. Sudah, abaikan saja." Lalu tiba-tiba bangkitlah Petrus, Simon Petrus, murid Tuhan Yesus yang 3 kali menyangkal Tuhan Yesus itu, berdiri dengan ke-11 rasul yang lain, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak sedang mabuk anggur seperti yang kamu sangka, karena hari ini masih pukul 9 pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Ternyata adik-adik, janji Tuhan yang Tuhan Yesus ucapkan sebelum ia naik ke surga itu sudah dinubuatkan atau sudah diucapkan lama sekali di perjanjian lama oleh Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan turun, akan tinggal bersama dengan para murid, akan bersama-sama mereka, akan menghibur mereka selama Tuhan Yesus pergi ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia juga akan bersama-sama dengan para orang-orang percaya yang lainnya sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya nanti. Nah, janji itu digenapi pada hari ini. Dan lidah-lidah api yang turun dari surga adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, hari turunnya Roh Kudus ini kita kenal dengan nama Hari Pentakosta atau Hari ke-50. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bertanya ya di antara kita. Lose, Roh Kudus itu apa ya? Nah, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ya, sama dengan Tuhan Yesus, setara dengan Allah Bapa. Roh Kudus adalah Tuhan. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya lagi, Lause, kenapa sih Roh Kudus hadir dalam bentuk api? Kenapa bukan dalam bentuk yang lain? Nah, adik-adik, Lause mau kasih tahu nih, kenapa dalam bentuk api? Karena api itu melambangkan pengudusan atau penyucian atau pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan untuk memuliakan Kristus. Api juga melambangkan satu semangat yang membara. Jadi ketika Roh Kudus turun, itu memberikan semangat yang baru kepada para murid dan orang-orang percaya untuk mereka memberitakan Injil. Di sini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia menggenapi janjinya. Semua hal yang ia tuliskan di dalam Alkitab kita ini pasti akan terjadi, adik-adik. Maka daripada itu, Lause, adik-adik, papa dan mama di rumah harus rajin membaca Alkitab, karena di dalam ini semua janji Tuhan dituliskan. Nah, ingat gak lagu yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi baca kitab suci dan berdoa tiap hari, adik-adik. Nah, lalu kemudian setelah orang banyak itu mendengar khotbah Rasul Petrus, mereka bertanya kepada Rasul Petrus dan kepada murid-murid yang lainnya,
Tuhan Petrus, lalu kemudian apa yang harus kami lakukan? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu digenapi, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 mencatat bahwa pada hari ini, pada hari Pentakosta ini, orang menerima perkataan Petrus dan mereka menjadi pengikut Yesus Kristus. Jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Dari jumlah 120 orang menjadi 3.000 jiwa. Inilah asal mula lahirnya gereja, atau inilah awal mulanya gereja berdiri, yaitu saat dimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mulai berkumpul dan mulai beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan tiap hari, dan juga mereka belajar berbagi yang mereka punya kepada orang lain yang membutuhkan. Adik-adik, inilah yang terjadi saat Roh Kudus turun atas murid-murid dan orang-orang percaya lainnya. Hidup mereka berubah. Mereka menghasilkan buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi jelas ya adik-adik, cerita tentang asal muasal gereja berdiri, yaitu saat orang-orang percaya berkumpul dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang Lause mau mengajak kita kembali ke masa depan. Ting. Adik-adik, kita sudah melihat bersama apa yang terjadi di Yerusalem saat pertama kali Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan orang-orang percaya lainnya. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab kita tentang orang-orang percaya yang menerima Tuhan Yesus. Mereka mengalami perubahan atau pertobatan. Seharusnya juga Lause dan adik-adik semuanya, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bertobat atau berubah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, tapi Lause, gimana caranya supaya saya berubah, supaya saya bertobat seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti orang-orang percaya itu? Nah, caranya adalah terlebih dahulu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang mati untuk kita, menghapus dosa-dosa kita. Dia yang mengampuni kita, dan Dia yang sudah bangkit, dan Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Lalu kemudian kita mengakui dengan mulut kita, mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan, agar Ia mengampuni dosa kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Lalu di saat yang bersamaan akan Roh Kudus turun atas kita dan akan tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan mengubahkan kita. Roh Kudus yang akan membuat kita bertobat, berubah, dan meninggalkan dosa-dosa kita, dan tidak kembali kepada dosa-dosa itu. Bagian kita atau tugas kita adalah mau taat kepada Roh Kudus dan meminta di dalam doa kepada Roh Kudus agar Dia mengubah kita setiap hari. Adik-adik, yang terjadi
ketika kita telah hidup di dalam Roh, atau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Seperti murid-murid itu, seperti Rasul Petrus yang dulunya seorang yang penakut, dia yang menyangkal Tuhan Yesus. Setelah Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, dia berani memberitakan Injil. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita seorang penakut, kita harus menjadi seorang yang berani ketika diubahkan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian kita mungkin yang suka iseng, kita harus berubah menjadi anak yang penuh kasih, yang tidak iseng lagi. Lalu mungkin di antara kita ada yang suka ngambek, cepat marah, cepat kesal kepada orang tua, kepada saudara, ketika kita melihat atau mereka melakukan hal yang kita tidak suka. Nah adik-adik, ketika kita diubahkan Roh Kudus, kita tidak menjadi orang yang cepat marah, tetapi kita menjadi orang yang lebih sabar. Lalu kemudian mungkin di antara kita ada yang malas sekali belajar dan menghabiskan waktunya untuk main game. Nah adik-adik, kita harus berubah. Kita harus menjadi anak yang rajin. Roh Kudus akan mengubahkan kita. Kita meminta kepada Roh Kudus mengubahkan kita agar kita menjadi anak yang rajin. Dan kita juga menjadi anak yang bijaksana membagi waktu antara belajar dan waktu bermain game. Atau juga kita orang yang suka melawan orang tua. Kalau disuruh kita suka manyun. Adik-adik, minta kepada Roh Kudus agar sikap kita diubahkan, agar kita menjadi anak yang berterima kasih kepada orang tua kalau mereka menegur kita atau memberitahukan hal yang baik, karena apa yang mereka sampaikan itu adalah hal yang baik buat kita. Atau mungkin di antara kita ada yang memiliki sifat iri hati. Contohnya seperti ini. Mungkin di rumah kita punya adik yang kecil, ya, mungkin ada yang bayi, sehingga papa mama lebih fokus mengurus mereka yang lebih kecil. Nah adik-adik semua bilang, kita nggak boleh marah atau kesal ketika orang tua seolah-olah waktunya habis buat yang kecil. Seperti mereka lebih memperhatikan anak yang kecil. Kita nggak boleh marah karena waktu kita kecil pun orang tua sudah melayani kita atau memperlakukan kita seperti itu. Hanya saja sekarang kita sudah besar, harus lebih mandiri lagi. Nah yang baik adalah kita harus membantu orang tua, membantu papa mama menjaga adik yang kecil ini. Itu yang terjadi adik-adik ketika ya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus berubah. Kita nggak boleh lagi memiliki sikap iri hati kepada adik kita atau marah kepada papa dan mama. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28a. Berbunyi, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Sebelum Lausein menutup di dalam doa, Lausein mau bertanya kepada kita, siapakah yang mau agar Roh Kudus tinggal di dalam hatinya dan mau berkomitmen untuk mau berubah dan hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus? Angkat tangannya. Oke, terima kasih. Lausein mau berdoa buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita fokus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang menepati janji-Mu. Dan Engkau telah mengirimkan Roh Kudus kepada kami, membimbing kami, menuntun kami, mengasihi kami, menghibur kami, dan membantu kami untuk berubah setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, di antara kami ada juga adik-adik yang mau berkomitmen untuk mau berubah dan mau taat kepada Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang mendengarkan doa ini dan mengubahkan adik-adik ini setiap hari sesuai dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik semuanya, kita bersyukur hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar itu boleh bertumbuh di dalam hati kita. Yuk adik-adik semuanya, Lause undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik semuanya, Lause persilakan untuk duduk semuanya. Nah saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Nah adik-adik semuanya bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mentransferkannya kepada gereja. Yuk sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan Ku Persembahkan Hidupku. Ku serahkan
kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan itu boleh dipakai dengan sebijak mungkin dan juga boleh dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik semuanya, langsung undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengatakan jalan serta Yesus. Sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah kita. Mari semuanya kita mau menaikkan Bapa terima kasih. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.